nama saya Gopi Aprianto dan ini rekan saya Peter Maulana. Ini kami akan memberikan contoh perubahan besar. Permisi bang. Ya. Saya ingin barter pensil ini dengan buku bang. Apa boleh? Boleh. Udah? Permisi bang. Ya. Apakah itu dijual bang? Oh ini dijual ya. Berapa harganya bang? 20.000. Saya ingin beli bang. Nah. 20.000. Saya ingin mengambil pesanan saya, kipas. Berapa bang? 50.000. 50 bang. Saya ada uang cash bang, apakah bisa bayar pakai QRIS? Oh, boleh. Udah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dan rekan saya Faiza Latifah, saya Aisyah Femita, saya Maisara Indonesia. Di sini kami akan mencontohkan perubahan kecil, yaitu perubahan gaya berpakaian anak sekolah saat pulang. Faiza, kamu udah mau pulang? Iya. Kamu udah dijemput belum? Belum. Kamu belum nelfon juga kan? Belum juga. Gimana tuh misalnya kita ngobrol? Gimana soal laporan ekonomi? Susah nggak? Susah sih. Kamu tuh tahu jawabannya? Aku tapi nggak yakin sama jawabannya. Kalau aku yang masalah yang soal pertama sama soal kedua ketemu. Tapi yang soal ketiga susah banget. Tahu nggak ketemu jawabannya, nggak seimbang. Kamu seimbang nggak? Seimbang. Yang aku jawabnya banyak banget, yang jawabnya macam-macam. Gimana ya? Kira-kira nilai ulangan ekonomi aku? Menurut kamu, aku KKM nggak? Banget sih hari ini. Bisa ada. Udah mau pulang belum? Udah. Ayo kita pulang yuk. Kita nongkrong dulu kita. Jalan. Kira-kira enaknya panas-panas nih kita bikin es apa ya? Es boba. Boba yang rasanya matcha. Terus makanannya bakso besar. Wih, gak kebayang sih, enak banget itu pasti. Perubahan besar dalam konsep jual beli dan perubahan kecil dalam konsep gaya berpakaian memiliki dampak yang berbeda dalam konteks bisnis dan kehidupan sehari-hari. Perubahan besar dalam konsep jual beli biasanya melibatkan pergeseran signifikan dalam strategi pemasaran, produk, atau target pasar yang dapat mempengaruhi keseluruhan bisnis. Beberapa contoh perubahan besar dalam konsep jual beli adalah e-commerce. Peralihan dari penjualan offline ke online memungkinkan konsumen untuk berbelanja dari mana saja dan kapan saja. E-commerce telah menjadi salah satu cara utama bagi konsumen untuk membeli produk dan jasa. Pembayaran digital. Penggunaan metode pembayaran digital seperti e-wallet, kartu kredit, atau transfer bank untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan transaksi. Pembayaran digital telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahan dan keamanannya. Penggunaan teknologi AI. Penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti chatbot atau rekomendasi produk personalisasi. Teknologi AI dapat membantu bisnis untuk memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Omnichannel. Penggunaan berbagai saluran untuk berinteraksi dengan pelanggan seperti online, offline, dan media sosial. Omnichannel dapat membantu bisnis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan penjualan. Perubahan gaya berpakaian dari zaman dulu ke zaman sekarang cukup signifikan, terutama dalam konteks gaya berpakaian anak sekolah dan hijab. Zaman dulu, seragam sekolah lebih kaku dan formal dengan potongan longgar, kemeja besar, dan celana atau rok panjang. Atribut seperti topi, dasi, dan sabuk khusus juga menjadi bagian dari seragam. Zaman sekarang,
Seragam sekolah lebih fleksibel dan modern dengan potongan yang lebih ramping dan desain yang memperhatikan estetika. Beberapa sekolah bahkan memberikan alternatif model seragam untuk siswi berhijab dan non-hijab. Gaya berhijab. Zaman dulu, gaya hijab lebih sederhana dan identik dengan anak-anak santri yang mondok di sekolah Islam. Model hijab yang populer adalah gaya hijab segi empat yang dilipat hingga ujung jilbab dekat dengan dahi. Seperti contoh dalam video tersebut. Zaman sekarang, gaya hijab lebih beragam dan dinamis dengan variasi style dan model yang terus berkembang. Beberapa contoh gaya hijab modern adalah gaya hijab turban, hijab layer, dan hijab hoodie yang dapat dipadukan dengan inner hijab ninja. Perubahan gaya berpakaian secara umum. Dari formal ke fleksibel. Gaya berpakaian modern lebih fleksibel dan memperhatikan kenyamanan, sedangkan gaya berpakaian zaman dulu lebih formal dan kaku. Pengaruh media sosial. Media sosial memiliki peran besar dalam perubahan gaya berpakaian modern, memungkinkan individu untuk berbagi inspirasi dan menemukan tren mode terbaru. Inklusivitas. Fashion modern lebih inklusif dengan perwakilan dari berbagai bentuk tubuh, warna kulit, dan identitas gender dalam kampanye iklan dan pertunjukan mode.